Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Vanglisa Tepi dengan NIM 46 2019 085. Saya dari kelompok 3. Kelompok 3 akan mempresentasikan rheumatoid arthritis. Nah, di kelompok 3 ini saya memiliki 5 anggota, yaitu yang pertama ada Arum Natijati dengan NIM 46 2019 005, lalu yang kedua ada Maya Miranti dengan 46 2019 024, lalu yang ketiga ada Lisa Zara dengan NIM 46 2019 052, lalu yang keempat ada Tasyana Fridayanti dengan NIM 46 2019 073, lalu yang kelima ada Kurniadi El Gaul dengan NIM 46 2019 122. Sebelum kita masuk ke rheumatoid arthritis, sini saya akan membahas sedikit tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal disebut juga sebagai sistem lokomotor yang memberikan kemampuan untuk bergerak menggunakan sistem otot dan rangka. Fungsi dari kerangka adalah sebagai penyangga, pelindung, hematopiesis, dan penyimpanan yang terdiri dari otot, tulang rawan, tendon, ligamen, dan sendi. Pengertian rheumatoid arthritis atau RA. Rheumatoid arthritis atau RA adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh yang biasanya melindungi namun terserang zat asing seperti bakteri atau virus. Autoimun progresif dengan inflamasi kronik yang menyerang sistem muskuloskeletal namun dapat juga melibatkan organ lain dan sistem tubuh secara keseluruhan yang ditandai dengan pembengkakan, nyeri sendi, serta destruksi jaringan sinovial yang disertai gangguan pergerakan diikuti dengan kematian prematur. Nah, penyakit ini cenderung diderita oleh wanita atau 3 kali lebih sering dibanding pria. Hal ini diakibatkan karena stres, merokok, faktor lingkungan, dan dapat pula terjadi pada anak karena faktor keturunan. Faktor resiko rheumatoid arthritis. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Yang lebih sering terserang rheumatoid arthritis yaitu pada wanita. Yang kedua, riwayat keluarga. Yang ketiga, umur lebih tua. 4. Paparan salisilat dan merokok. 5. Konsumsi kopi lebih dari 3 cangkir sehari. Yang terakhir yaitu obesitas juga merupakan faktor risiko rheumatoid arthritis. Patofisiologi. Peradangan pada lapisan dalam pembungkus sendi dan berlangsung selama tahunan. Jika radang ini menahun, akan terjadi kerusakan pada tulang rawan sendi, tulang otot ligamen dalam sendi. Rheumatoid arthritis kronis juga dapat mengakibatkan ketidakmampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Manifestasi klinis rheumatoid arthritis. 1. Pasien biasanya mengeluhkan kekakuan yang progresif dan terkenanya banyak sendi secara simetris dalam waktu beberapa minggu sampai bulan. 2. Kekakuan sendi pada pagi hari atau morning stiffness. 3. Arthralgia atau artritis terutama pada metacarpophalangeal atau sendi interpalang proksimal. Yang keempat, nodul rheumatoid. Yang kelima, faktor rheumatoid IgM atau IgG serum. Yang keenam, erosi artikular pada pemeriksaan fotorodgen. Yang ketujuh, ditinjau dari stadium penyakitnya, ada 3 stadium pada RA, yaitu Ditinjau dari stadiumnya penyakit rheumatoid arthritis ada 3 stadium, yaitu yang pertama stadium sinovitis, stadium destruksi, stadium deformitas. Stadium sinovitis ditandai dengan adanya inflamasi pada membran sinovial yang membungkus sendi. Sendi yang terlibat umumnya simetris, meski pada awal bisa jadi tidak simetris. Yang kedua, stadium destruksi ditandai adanya kontraksi tendon saat terjadi kerusakan pada jaringan sinovial. Yang ketiga, stadium deformitas
Pada stadium ini terjadi perubahan secara progresif dan berulang kali, deformitas dan gangguan fisik yang terjadi secara menetap. Gejala dan pemeriksaan fisik pada rheumatoid arthritis. Gejalanya yang pertama demam, malaise, dan kelelahan. Untuk pemeriksaan fisiknya dapat diketahui yaitu pada sendi yang terkena dapat terjadi tanda peradangan sampai sendi-sendi terisi efusi. Yang kedua, nyeri tekan dan eritematosa dengan rentang gerak sendi yang terbatas. Beberapa pengobatan pada rheumatoid arthritis. Yang pertama, farmakoterapi. Farmakoterapi yaitu dengan pemberian obat antimilasi non-steroid efektif dalam mengontrol rasa sakit akibat inflamasi pada rheumatoid arthritis. Yang kedua, steroid. Obat ini memiliki keuntungan untuk mengurangi gejala simptomatis dan tidak memerlukan monitoring, tetapi memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius. Yang ketiga, agen biotik baru. Obat ini digunakan untuk menghambat sitokin inflamasi. Belum ada aturan baku mengenai kelompok obat ini dalam terapi rheumatoid arthritis. Terapi non-farmakologik artritis rheumatoid. Terapi non-farmakologi melingkupi terapi modalitas dan terapi komplementer. Terapi modalitas berupa diet makanan, kompres panas dan dingin serta meses untuk mengurangi rasa nyeri, olahraga dan istirahat, dan penyinaran menggunakan sinar inframerah. Terapi komplementer berupa obat-obatan herbal, akupresur, dan relaksasi progresif. Terapi bedah dilakukan pada keadaan kronis. Bila ada rasa nyeri berat dengan kerusakan sendi ekstensif, keterbatasan gerak yang bermakna, dan terjadi ruptur tendo.